Siap. Selamat. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah siap belajar kok? Sudah, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, kita minta tuntunan permintaan Tuhan. Saya minta setiap orang untuk memimpin kita dalam doa. Dok, ayo, silakan nanti. Dari rumah ini sekarang anak-anakmu mau orang pagi hari ini dan bersama-sama dengan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan yang mempunyai Yesus kami. Terima kasih Edo yang telah memimpin kita dalam doa. Agus, siapa lagi yang tidak ada? Mega di hati apa? Keterangannya apa? Siapa lagi? Pescaloro. Apa dia keterangannya? Apa ya? Dengan baik. Pada kali lalu kita belajar tentang materi apa? Materi apa? Teks eksposisi. Teks eksposisi itu teks yang bagaimana? Teks yang berisi gagasan atau pendapat seseorang untuk mendapatkan sebuah informasi ya. Baik, pada hari ini kita akan mulai dengan materi yang baru. Kita pada hari ini akan mulai dengan materi yang baru, yaitu nanti tentang di 10 IPS 1 ini kalian pernah mengikuti acara pemakaman? Pernah kok? Pernah, Bu. Baik, kalau begitu sebelum ibadah dimulai, hal yang paling pertama itu apa yang dibaca di sana? Hal apa saja ketika kalian mengikutinya? Apa? Ayo. Pembacaan apa? Kesikuan. Ada pembacaan riwayat hidup. Jadi, ya namanya mendengar daftar riwayat hidup atau biografi itu sudah biasa dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Contoh yang paling sederhana saja. Yang berikut, saya tanya dulu, kalian di sini punya idola apa tidak? Punya kok? Punya fans kok? Coba sebut dulu, kalian punya fans itu apa? Siapa begitu? Hah? Siapa kalian punya idola? Siapa? Yang teks biografi ya. Di tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang paling pertama menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi. Ada dua hal ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, mengungkapkan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tulis. Baik, saya ingin bertanya dulu. Berarti kan semua punya idola ya. Baik. Jadi yang kita belajar hari ini itu tentang
Biografi ya. Ada yang tahu apa itu biografi? Apa itu biografi? Bacaan naratif yang menceritakan kehidupan seseorang yang sukses dan memiliki pengaruh yang positif di lingkungannya. Baik, jadi yang namanya teks biografi itu berarti yang menceritakan kehidupan seseorang ya. Dan kalau dari segi isinya, segi penulisnya, teks biografi itu dibedakan menjadi dua lagi, yaitu autobiografi dan biografi. Kalau autobiografi itu berarti riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, sedangkan biografi itu riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu riwayat hidup yang ditulis sendiri. Baik, jadi dari segi penulisnya biografi itu sudah menjadi dua, yaitu biografi itu berarti riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain, sedangkan autobiografi itu riwayat hidup yang ditulis oleh diri sendiri. Jadi baik, bisa bedakan kok? Yang namanya biografi itu kita menulis riwayat hidup seseorang, atau dia itu orang yang sukses, punya keistimewaan. Jadi kan dari riwayat hidup yang kita tulis itu ada hal-hal yang patut kita teladani, contohi dari kehidupan seseorang, gitu, seorang tokoh. Bisa paham kok? Bisa. Oke. Baik. Sekarang coba kalian buka buku di halaman 99. Buku yang ada 7 di halaman 99. Oke. Sudah kok? Bagaimana di situ? Biografi merupakan apa? Berdasarkan penelitian yang menceritakan kehidupan seorang tokoh yang sukses dan memiliki pengaruh berdampak positif di lingkungannya. Teks biografi berisi informasi penting seperti hal-hal yang dapat diteladani, hal-hal istimewa dan menarik, atau perjuangan serta masalah yang dihadapi. Jadi yang namanya biografi itu berarti kita akan mendapatkan hal-hal baru ya, hal-hal istimewa atau hal-hal yang menarik dari kehidupan seorang tokoh. Baik, bisa dipahami itu kok? Bisa? Nah sekarang Ibu akan bagikan kalian dalam kelompok ya untuk kerja. Bagi dalam kelompok 5 kelompok ya. Ini ada. Tugasnya itu ada di halaman, disuruh kalian kerjakan dari halaman 113, bukan di halaman 113. Sudah kok? Halaman 113. Kalian baca itu teks biografi. Tugasnya nomor 5 dan nomor 6. 5 dan 6.
Yaitu yang paling pertama, tuliskan keistimewaan tokoh pada teks tersebut. Yang keenam, tuliskan sikap atau tindakan tokoh yang patut diteladani pada teks tersebut. Jadi ada dua ya, ada nomor 5 dengan nomor 6. Setelah kalian baca ini teks ini, kalian bisa temukan hal istimewa yang didapat dari tokoh itu apa-apa saja. Terus yang keenam itu sikap atau tindakan tokoh yang patut diteladani pada teks tersebut. Bisa dipahami kok? Silakan kerja dulu. Waktunya 10 menit. Mulai dari sekarang. Satu orang tulis saja. Diharapkan semua aktif dalam kelompoknya masing-masing. Silakan. 10 menit ya. Mulai dari sekarang. Bagaimana? Silakannya ini. Setelah kalian baca, kalian temukan di sini dia punya keistimewaan dari ini tokoh dan perawan ini apa gitu ya. Nah, terus sikap atau tindakan tokoh yang patut diteladani. Silakan. Bagaimana dia itu mencintai apa tadi? Mencintai pelajaran matematika dari dia? SD. Dari yang itu bisa dipahami semua? Bisa. Nanti sebagai tugasnya kalian mencari orang biografi ya, gitu. Entah itu Raden Aden Kartini, entah itu B.J. Habibie, entah itu Dewi Sartika. Dan kalian tentukan ya tugasnya itu, kalian tentukan hal-hal istimewanya apa, hal-hal keistimewaan dari itu tokoh atau yang berikut dia punya hal-hal yang patut kita teladani. Bisa kok? Baik. Dari hasil dari kita pada hari ini. Baik. Yang paling pertama di situ tadi diminta tuliskan keistimewaan tokoh. Baik, keistimewaan tokoh Made tadi apa saja? Apa saja keistimewaan tokoh Made? Kecintaannya apa? Pada matematika dimulai sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Keistimewaan dari Made yang paling pertama itu dia apa? Kecintaannya kepada matematika dimulai sejak ia masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi dia itu sudah mencintai mata pelajaran matematika dari dia SD. Selain itu apa lagi keistimewaannya dia? Keistimewaan dari tokoh Made. Berani ikut Olimpiade Sains Nasional mewakili Bali meskipun belum mendapat juara. Jadi keistimewaan yang kedua, dia itu berani mengikuti Olimpiade Sains Nasional walaupun dia mewakili Bali, walaupun dia tidak mendapat juara, tapi dia itu keistimewaan dia adalah dia itu seorang yang apa? Yang pantang menyerah, kok? Tekun, dia tuh terus belajar, gitu. Walaupun dia mengalami kegagalan. Terus keistimewaan yang ketiga, apa lagi? Belajar dengan tekun dan terus menerus terbukti membuat Made meraih prestasi. Iya. Perawan adalah inspirasi bagi pemuda Indonesia belajar tak terbatas waktu, belajar di mana saja dan kapan saja. Ya, dia itu istimewaan yang ketiga itu bagaimana? Dia belajar apa? Belajar dengan tekun. Belajar dengan tekun terus menerus
bagi pemuda Indonesia yang dia belajar tidak dibatasi waktu gitu. Jadi dari kehidupan si Made ini kita belajar bahwa pelajaran untuk kita semua ini bahwa belajar itu tidak pernah terbatas.